Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh kemudian orang yang model semacam itu ditangkap gitu aja. Ini kan orang merekayasa, menipu daya, ya tipuan itu aja, menipu gitu. Ya kebetulan orang seakan-akan menganggap itu sebuah kebenaran, ya sudah silakan aja orang anggap itu kebenaran. Biarkan mereka tersesat. Oh memang zaman hari ini memang zamannya orang harus pintar. Nah, kebebasan berbicara ini saya tidak ingin mereka yang ngomongnya salah itu kemudian dikriminalkan gitu. Dikriminalkan. Asal dia mau melakukan klarifikasi dan perminta maaf, saya kira saya tidak harus sampai ke polisi gitu. Dan tentu saja minta maafnya kepada publik yang sudah dibohongi oleh cerita-cerita bohong itu. Saya mohon pemerintah juga melakukan tindakan, yaitu memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melakukan hoax itu dan ujaran-ujaran kebencian atau hate speech itu. Mereka harus dipidana melalui undang-undang ITE karena itu mau menyebarkan kebencian, karena itu kan artinya fitnah. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Virus Dusta, dan bergabung di meja Mata Najwa Setiaji Eko Nugroho, aktivis masyarakat anti fitnah Indonesia Mafindo dan juga masyarakat Indonesia anti hoax. Selamat malam Mas Haji. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin tahu kenapa masyarakat kita mudah sekali termakan hoax ya? Jadi yang pertama mungkin karena pertama ya secara faktual Indonesia ini termasuk pengguna internet paling tinggi, cukup tinggi ya. Jadi 130 juta jiwa itu menggunakan internet. Di sisi lain itu literasi kita sangat rendah. Dari survei 61 negara kita nomor 2 dari bawah. Yang ketiga adalah faktor karena polarisasi akibat isu-isu politik, isu-isu sara. Itu juga terkait juga dengan bahwa masyarakat kita ini kan beragam. Kita punya dinding-dinding natural akibat keberagaman itu. Yang itu memang kita sebenarnya sudah punya senjatanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa di dalam kelompok kita masing-masing, kita masih bisa mempertahankan keyakinan kita masing-masing, tapi kita masih bisa bekerja sama dengan yang lain. Menjadi masalah adalah ketika berita bohong itu kemudian membuat sekat-sekat artifisial, sekat terbuat dan yang membuat orang saling curiga. Dan sekat-sekat ini yang terbuat sekarang ini membuat yang disebut dengan echo chamber yang mungkin tadi ditunjukkan dengan jelas oleh Mas Ismail Fahmi bahwa itu adalah fakta yang terjadi, polarisasi dan literasi yang sangat rendah. Echo chamber, jadi maksudnya orang hanya akan menggaungkan apa yang sudah ia percaya sebelumnya? Betul, ya ada sejenis confirmation bias, jadi orang akan lebih mudah percaya hanya untuk meyakinkan apa yang sudah dia percaya sebelumnya. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Betul. Mencari pembenarannya sendiri. Itu fenomena masyarakat yang Anda sependapat dengan itu, Mas Yohan? Iya, saya kira media sosial ini sebuah keniscayaan, ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di banyak negara juga mengalami hal serupa ya. Menurut saya perlu ada satu informasi yang oleh publik itu dianggap sebagai sebuah kebenaran itu. Bisa datangnya dari pemerintah, bisa juga datang dari lembaga masing-masing di kementerian atau di lembaga ya. Ini yang saya lihat yang kantornya itu tidak cepat merespon apa yang terjadi di publik itu. Sekarang lagi ramai soal Gojek dengan itu ya cepat sekali menyebar. Setelah di Tangerang itu kan juga menurut saya gara-gara medsos juga, itu ada berita bahwa ini dipukulin. Itu dengan cepat sekali, karena menurut saya publik itu mencari kemana sih, yang benar itu sebenarnya di mana sih gitu. Itu tuh yang belum ada. Menurut saya harus ada sumber informasi yang dipercaya oleh publik. Nah menurut saya ini tugasnya pemerintah ya, atau lembaga. Yang kemudian juga misalnya yang terbaru lagi, kalau kita bicara terbaru, isu soal penculikan anak di Pantura. Ada akhirnya seorang tunawisma yang sampai dipukuli oleh warga karena dituduh sebagai penculik anak. Dan nyaris dibakar. Nyaris dibakar. Ya. Nyaris dibakar oleh warga. Ya. Karena hoax yang kemudian muncul di media sosial. Tadi Anda katakan Mas Haji ini tingkat literasi, tetapi banyak juga yang
kalangan pendidikan tinggi yang tampaknya cukup melek media, tapi juga mudah termakan hoax itu karena apa kira-kira, Mas Ismail? Saya kira tadi ini fenomena post-truth itu benar kayaknya. Dari post-truth itu orang tidak mencari kebenaran, tapi mencari sesuatu yang cocok dengan keyakinan dan perasaan. Dia sukanya di mana, meskipun itu salah, dia akan ke situ. Meskipun ada di chamber tadi kan, ada dua polarisasi. Misalnya kebenaran di sebelahnya, dia nggak akan lari ke sana. Karena kebenaran itu kadang-kadang menyakiti hatinya di situ. Jadi meskipun bukan dengan logika, tapi baper ya, bawa perasaan. Ya, bawa perasaan. Itulah post-truth di situ. Itu menjadi kata word of the year tahun 2016 di Oxford. Terjadi juga di Amerika dengan pemilihan presiden, terjadi di Inggris pada saat Brexit, terjadi di Brazil, terjadi di Jerman. Jadi ini memang bukan fenomena yang khas Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Ya. Tapi relatif masyarakat di luar itu lebih terdidik, lebih melek literasi dibandingkan dengan masyarakat kita yang tadinya mungkin menggunakan media-media biasa, tiba-tiba mereka terbenam dengan satu kecanggihan teknologi, dan kita tahu bahwa jumlah pengguna handphone itu juga melebihi jumlah penduduk Indonesia saat ini. Jadi mungkin satu orang rata-rata punya 2 atau 3 media. Bayangkan kalau isinya gadget itu hoax, ada 3 gadget yang dia miliki, seluruh pikiran dia, asumsi dia, kita bisa bertikai hanya karena berbeda kebenaran. Satu berbeda orang referensi. punya 3 handphone, handphonenya semua isinya dusta, isinya fitnah, kepalanya jadi bercabang, isinya fitnah dan dusta semua ya Pak Mun? Dalam rangka memperkuat edukasi dan literasi, kita juga berusaha membangun perlawanan terhadap hoax ya. Ini sedang kita susun, artinya kita ingin mengajak masyarakat secara cerdas ya. Bagaimana menyikapi ini, jangan sampai para kalangan intelektual juga terbawa-bawa menjadi pelaku hoax. Dan ini perlu penyadaran bersama. Oleh karena itu menurut hemat kami, ya kita sama-sama pemerintah dengan masyarakat harus punya suatu tekad yang sama, bahwa ini adalah sesuatu yang bernuansa negatif, melanggar hukum, tidak sesuai dengan akar budaya bangsa kita. Boleh saya lihat Pak Boy? Iya. Oke, dan saya akan baca-baca dan saya akan tunjukkan nanti Ini belum selesai. Belum selesai, nggak apa-apa, saya intip-intip dulu sedikit. Sebulan lagi. Karena setelah ini juga saya akan memperkenalkan Anda, bagi yang mungkin belum kenal, ada aplikasi Turn Back Hoax. Cara kita untuk mengecek apakah berita dusta atau berita benar. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh